Masa depan Marcus Rashford kembali menjadi bahan pembicaraan setelah Barcelona memutuskan tidak mengaktifkan opsi pembelian permanennya pada bursa transfer musim panas 2026. Situasi ini membuat penyerang timnas Inggris tersebut harus kembali ke Manchester United setelah menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia 2026. Menurut Owen, peluang Rashford kembali menjadi bagian dari skuad Manchester United masih sangat kecil meskipun kini klub tersebut ditangani Michael Carrick yang mengenal karakter sang pemain dengan baik. Owen meyakini Rashford masih memprioritaskan kembali ke Camp Nou. Menurutnya, pihak sang pemain akan berusaha keras mencari solusi agar kerjasama dengan Barcelona bisa berlanjut, termasuk melalui skema peminjaman baru. Jika Barcelona pada akhirnya gagal menemukan kesepakatan baru dengan Manchester United, Owen menilai Arsenal bisa menjadi tujuan yang menarik bagi Rashford. The Gunners memang dikabarkan masih ingin menambah kekuatan di sektor serangan. Selain mencari penyerang tengah baru, Arsenal juga disebut membuka peluang memperkuat sisi kiri lini depan. Menurut Owen, Arsenal kemungkinan tidak akan terlalu agresif di bursa transfer. Namun, jika muncul peluang mendapatkan pemain berkualitas dengan harga yang tepat, klub asal London Utara itu diyakini tidak akan ragu bergerak. Untuk saat ini, fokus Rashford masih tertuju pada kiprahnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Setelah turnamen berakhir, pembahasan mengenai masa depannya diperkirakan akan kembali menjadi agenda utama. Barcelona disebut tetap terbuka untuk membicarakan kemungkinan kerjasama baru, sementara Manchester United juga masih harus menentukan langkah terbaik terkait pemain yang kontraknya masih terikat di Old Trafford. Jika negosiasi dengan Barcelona tidak membuahkan hasil, Arsenal berpotensi masuk dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Rashford. Owen pun menilai klub asuhan Mikel Arteta itu bisa menjadi tempat yang ideal bagi sang pemain untuk melanjutkan karirnya. Emmanuel Petit menilai bahwa The Gunners tidak punya pilihan selain merekrut Morgan Rogers. Pemain Aston Villa ini menjadi salah satu nama besar yang dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium, seiring dengan upaya Mikel Arteta memperkuat lini serang skuadnya. Menurut informasi dari Football London, Arsenal tertarik untuk mendatangkan Rogers, yang kontraknya di Villa Park masih berlaku hingga Juni tahun 2031. The Gunners diperkirakan akan kembali menggelontorkan dana besar musim panas ini, tidak hanya untuk mempertahankan gelar Liga Premier tetapi juga untuk meraih trofi Liga Champions. Arteta diketahui berhasrat untuk menambah seorang gelandang dan bek sayap ke dalam timnya. Sementara itu, Andrea Berta tampaknya akan merampingkan skuad dengan menjadikan penjualan pemain sebagai prioritas. Dalam sebuah wawancara dengan Bet Victor, Petit memberikan lampu hijau bagi Arsenal untuk merekrut Rogers, menggambarkannya sebagai pemain yang kuat dan akan memperkuat tim Arteta. "Saya bisa melihat Morgan Rogers di Arsenal," ujar mantan gelandang Premier League itu. Penambahan Rogers diyakini akan memberikan opsi taktis berbeda untuk Arteta serta meningkatkan persaingan di ruang ganti, yang dinilai sangat penting. Petit menambahkan, jika Anda ingin para pemain Anda berkembang, mereka perlu hidup di bawah tekanan. Meski Rogers tampil 17 kali di sisi kiri untuk Aston Villa musim lalu, Petit menyarankan agar The Gunners merekrut winger murni. Bradley Barcola, yang dihargai 60 juta pound oleh Transfermarkt, juga dikaitkan dengan Arsenal musim panas ini. Namun Petit tidak terlalu berharap akan hal itu. Petit menambahkan, "Kami perlu menambah pemain, terutama di sisi kiri." Bradley Barcola mungkin akan menolak Arsenal. Dia telah memenangkan 2 Liga Champions dan 3 kali Liga Prancis. Dia bermain untuk salah satu tim terbaik di dunia. Menghadapi spekulasi tersebut, Petit menegaskan bahwa Barcola tampak puas dengan kehidupannya saat ini di Paris Saint-Germain, dan mengingatkan bahwa meninggalkan klub yang dicintainya bukanlah keputusan yang mudah, terutama ketika ia tetap mendapatkan waktu bermain yang signifikan. Dengan jendela transfer yang akan segera dibuka, Arsenal di bawah kepemimpinan Mikel Arteta tengah bersiap melakukan langkah strategis untuk menyambut musim yang penuh tantangan. Arsenal sedang menjajaki kesepakatan untuk mengontrak pemain sayap Christos Tzolis dari klub Brugge. Sumber meyakini kesepakatan untuk pemain berusia 24 tahun itu bisa dicapai dengan biaya sekitar 40 juta euro, 34,5 juta pound, 46,3 juta dolar. Kepindahan Tzolis tidak akan mempengaruhi minat Arsenal untuk merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa atau target alternatifnya, karena upaya terus dilakukan untuk memperkuat serangan mereka. Kontrak Tzolis di klub Brugge berlaku hingga Juni tahun 2029 setelah ia menandatangani kontrak baru pada Juli tahun 2025, tak lama sebelum Crystal Palace mengajukan tawaran untuk mengontraknya. Pemain internasional Yunani 32 kali itu telah mencetak 43 gol untuk klub Brugge dalam 2 musim, setelah mencetak 23 gol untuk Fortuna Düsseldorf di 2 Bundesliga pada tahun 2023-24. Ketika ditanya oleh media Belgia, Nieuwsblad bulan lalu, tim seperti apa yang bisa meyakinkannya untuk meninggalkan klub Brugge, Tzolis menjawab, tim tersebut haruslah tim Liga Champions dari Inggris, Jerman, Spanyol, atau Italia, atau, jika PSG datang, saya mungkin akan pergi juga, kan, tertawa. Kalau begitu, saya akan bilang saya suka Prancis, tapi hanya PSG yang merupakan pilihan lebih baik di Prancis daripada klub Brugge. Mungkin ada beberapa kemungkinan lagi di Liga Premier.
Tezolis memulai karirnya di klub kampung halamannya PAO sebelum bergabung dengan Norwich City pada tahun 2021. Dia membuat 14 penampilan Liga Premier untuk klub tersebut di musim debutnya tetapi tidak menjadi pemain reguler di Carroll Road, dan bergabung dengan klub Belanda FC Twente dengan status pinjaman pada musim berikutnya, sebelum kemudian pindah ke Düsseldorf. Atletik melaporkan minggu ini tentang pencarian Arsenal untuk pemain sayap kiri baru. Klub melakukan penyelidikan tentang pemain internasional Turki berusia 21 tahun dari Juventus, Kenan Yildiz. Mereka telah diberitahu dengan tegas bahwa Yildiz tidak akan dijual, dan oleh karena itu mereka mencari opsi lain. Arsenal mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk meraih gelar Liga Premier bulan lalu tetapi disingkirkan oleh Paris Saint-Germain melalui adu penalti di final Liga Champions. Arsenal menargetkan sayap kiri sebagai area yang akan diperkuat pada musim panas ini. Ada tanda tanya mengenai masa depan jangka panjang Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, yang kontrak keduanya saat ini akan berakhir pada tahun 2027. Sementara Arsenal masih mengincar target serangan lain, kepindahan Tezolis tampaknya menjadi bagian dari upaya untuk menyegarkan opsi serangan Arteta. Pemain internasional Yunani telah mendapatkan pengalaman Liga Champions, termasuk bermain penuh dalam kekalahan 3 gol Klub Brugge melawan Arsenal pada Desember tahun 2025. Tidak mengherankan jika tim elit Eropa menyadari bakat Tezolis setelah musim yang ia lalui. Kembalinya 17 gol dan 23 assist untuk klub Brugge menempatkannya jauh di atas rekan-rekannya di Liga Pro Belgia musim lalu, dengan hasil menyerang yang tampaknya siap untuk level berikutnya saat ia memasuki tahun puncaknya. Tezolis telah mencetak lebih dari 20 gol dalam 3 musim terakhir, Jasper Jacob, BELGA, AFP via Getty Images. Tezolis terutama beroperasi di sayap kiri di Belgia tetapi seperti penyerang bagus lainnya, dia memiliki kemampuan untuk bermain di mana saja di lini depan. Sebagai pemain sayap bertubuh kecil dan berkaki kanan, pemain Yunani ini bukan sekedar pedagang dribble yang menjatuhkan bahunya pada kesempatan pertama. Sebaliknya, ada efisiensi dalam cara dia beroperasi, seringkali berusaha membuat keputusan terbaik untuk tim saat memberikan umpan kepada lawannya, atau bahkan melepaskan tembakan dan memberikan umpan kepada rekan satu timnya. Arsenal mampu menyelidiki pasar dari posisi yang kuat, tetapi sisi serangan kiri bisa dibilang salah satu area terlemah juara Liga Premier musim lalu. Baik Martinelli maupun Trossard tidak memberikan jumlah serangan yang produktif, tetapi profil Tezolis bisa menjadi pemain keluaran yang didambakan Mikel Arteta. Arsenal mendapat angin segar dalam upaya mereka untuk mendatangkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Pemain sayap berusia 23 tahun ini tengah menjadi incaran Mikel Arteta, yang bertekad memperkuat lini serang The Gunners. Menurut laporan dari media Prancis L'Equipe, Barcola akan diizinkan meninggalkan Parc des Princes pada musim panas ini. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah dihentikan pada akhir musim lalu, karena pihak klub lebih memfokuskan diri pada urusan lain di akhir musim. Meskipun Luis Enrique ingin mempertahankan pemain internasional Prancis tersebut, manajemen PSG tidak lagi menutup kemungkinan untuk melego Barcola, yang kontraknya berakhir pada Juni tahun 2028. PSG hanya ingin mempertahankan pemain yang berkomitmen pada proyek mereka. Arsenal dan Liverpool dilaporkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Barcola, yang dikenal memiliki kemampuan mengesankan di lapangan. Ketidakpastian mengenai masa depan Barcola menjadi perhatian, terutama setelah Enrique beberapa kali tidak memainkannya di final kompetisi besar. Walau demikian, Barcola tetap menjadi pemain kunci bagi PSG. Sementara itu, Arteta berencana melakukan evaluasi besar-besaran untuk membawa Arsenal ke tingkat yang lebih tinggi, menunjukkan ambisi untuk terus bersaing di level tertinggi. Julian Alvarez telah mencapai keputusan mengenai klub barunya setelah langkah agresif Real Madrid untuk merekrut pemain internasional Argentina tersebut, di tengah minat dari Arsenal dan Barcelona. Manajer Arsenal Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta sangat mengaguminya. Seperti yang dilaporkan oleh rekan-rekan kami di Tim Talk pada bulan Januari, klub Premier League tersebut telah mengadakan pembicaraan dengan agen pemain internasional Argentina itu untuk menjajaki kemungkinan kepindahan. Barcelona juga tertarik karena mereka mencari pengganti Robert Lewandowski, yang meninggalkan klub sebagai agen bebas. Namun Real Madrid membuat kejutan minggu ini setelah Florentino Perez memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden klub dan mengumumkan Jose Mourinho sebagai manajer baru mereka. Los Blancos mengajukan tawaran fantastis sebesar 150 juta euro, sekitar 2,83 triliun rupiah, untuk pemain berusia 26 tahun itu, yang langsung ditolak oleh Atletico. Menurut koresponden transfer Tim Talk, Graeme Bailey, Alvarez saat ini hanya mengincar Barcelona. Moreto mengatakan kepada Marca, Atletico ingin mempertahankan Julian, tetapi pemain dan perwakilannya tidak merespons tawaran perpanjangan kontrak. Saya tahu bahwa Julian sudah berbicara dengan Atletico Madrid dan menyatakan niatnya. Secara pribadi, Julian telah memperjelas ia ingin pergi ke tempat lain. Kemana? Keinginannya tetap ke Barcelona. Jika Julian bisa memilih di antara semua tim yang ada, ia akan pergi ke Barca.
Manchester United dilaporkan telah bergabung dengan Chelsea dan Arsenal dalam persaingan untuk merekrut gelandang Barcelona, Dani Olmo, di musim panas ini. Vicajes mengklaim bahwa Barcelona berencana untuk memperkuat situasi keuangan mereka setelah musim yang penuh kendala ekonomi dan siap untuk menjual Dani Olmo. Dengan kontrak pemain yang berlaku hingga 2030, raksasa Katalan itu mematok harga 60 juta pound untuk melepasnya. Arsenal dan Chelsea tampak menjadi favorit untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut karena Olmo tertarik dengan prospek bermain di ibu kota Inggris karena gaya sepak bola menyerang mereka. Namun, Manchester United kini telah bergabung dalam persaingan dalam beberapa jam terakhir dan siap untuk menyelesaikan kesepakatan dengan menawar lebih tinggi daripada Arsenal dan Chelsea. Olmo adalah gelandang kreatif, tetapi juga efisien dalam peran box-to-box. Selain itu, ia dapat memberikan perlindungan di sisi sayap jika diperlukan. Ia bahkan dapat bermain di posisi false nine. Dani Olmo adalah pemain berpengalaman dan bisa menjadi akuisisi cerdas bagi Arsenal, Chelsea, atau Manchester United jika salah satu klub tersebut akhirnya berhasil mendapatkan jasanya. Arsenal mencoba untuk menyalip upaya Manchester United dan Chelsea untuk mendatangkan Kerim Alekbegovic di bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 18 tahun tersebut memulai karir juniornya di FC Köln sebelum bergabung dengan Akademi Bayer Leverkusen pada tahun 2021. Namun, ia bergabung dengan raksasa Austria, Red Bull Salzburg, secara permanen tahun lalu tanpa melakukan debut seniornya untuk Die Werkself. Pemain muda itu menunjukkan sekilas kualitasnya di Red Bull Arena musim lalu, mencetak 13 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 30 penampilan sebagai starter di semua kompetisi. Kerim Alekbegovic telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci bagi Bosnia dan Herzegovina di usia yang masih sangat muda. Ia membantu negaranya lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Italia di final playoff dan kemungkinan besar akan memainkan peran penting bagi tim Sergej Barbares di Piala Dunia 2026. Tim Talk mengklaim bahwa setelah terkesan dengan penampilan menjanjikan Alekbegovic baru-baru ini, Leverkusen telah memutuskan untuk membawanya kembali dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali. Namun, ia mungkin akan pergi musim panas ini karena telah menarik banyak perhatian menjelang jendela transfer musim panas. Arsenal dan Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya, sementara Aston Villa, Chelsea, Leeds United, dan Sunderland juga tertarik. Klub-klub Italia menunjukkan minat yang lebih konkret padanya, dengan Inter Milan, Napoli, dan AS Roma termasuk di antaranya. Namun, The Gunners telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain untuk membujuknya ke Emirates Stadium dengan mengalahkan klub-klub lain dalam perburuan ini. Kerim Alekbegovic pada dasarnya adalah pemain sayap kiri, tetapi juga nyaman bermain di sisi sebaliknya. Selain itu, ia dapat memberikan perlindungan di lini tengah jika diperlukan. Pemain muda ini mahir menggunakan kedua kakinya, terlebih lagi, ia cepat, memiliki teknik yang baik, dapat melewati bek lawan di ruang sempit, dan efisien dalam menyelesaikan peluangnya. Bintang Leverkusen ini, yang dihargai sekitar 19 juta pound oleh Transfermarkt, sangat berbakat dan memiliki potensi untuk mencapai puncak karir. Jadi, dia akan menjadi rekrutan hebat bagi Manchester United, Arsenal, atau Chelsea jika salah satu klub tersebut membelinya. Namun, akan menarik untuk melihat apakah Arsenal, Chelsea atau Manchester United yang akhirnya akan bergerak untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut dalam beberapa pekan mendatang.